Halo, selamat datang di channel kami dan ini adalah Tron Smart Pixie. Ya, ini dia Tron Smart Pixie dan kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari speaker Bluetooth ini setelah pemakaian selama 6 bulan. Ya, jadi saya beli ini di Shopee. Ya, harganya sekitar 450 ribuan. Langsung dari Cina ya, dikirim, dan dalam waktu kurang dari 2 minggu sampai ya. Secara garis besar saya menyukai speaker ini ya. Pertama-tama saya akan bahas mengenai tampilan fisiknya ya. Jadi Tron Smart Pixie ini yang pertama saya akan bahas mengenai tampilan fisik ya. Dengan bobot kurang lebih sekitar 1 kg ya, speaker ini memiliki desain yang slim dan sangat menarik ya, dengan grill yang lebar ini, dan grill ini terbuat dari material aluminium, sementara bodinya ini itu terbuat dari material plastik ya. Dan speaker ini memiliki 2 buah speaker kiri kanan ya, dan 2 buah pasif radiator. Nah, ini nih yang bikin suara jadi jedak-jeduk karena bass dari speaker ini ya lumayan lah, bisa dibilang lumayan bagus ya, karena dia lebih ke bass head ya, tipe-tipe speakernya lebih ke arah bass head. Nah, kemudian di sini ada tombol ya, ini ada tombol volume, kemudian tombol start pause ya. Di sini ada indikator untuk terima telepon, jadi ada wireless mic-nya, kita bisa menggunakan Bluetooth ini menjadi speaker untuk menerima telepon ya. Kemudian di sini ada auxiliary, jadi jika ingin menggunakan kabel auxiliary bisa langsung disambungkan ke handphone kita. Dan sini ada indikator Bluetooth. Nah, dan ini adalah indikator baterai ya, jadi kalau misalkan baterainya sudah berkurang akan kelap-kelip di sini ya. Nah, untuk baterainya ini lumayan besar ya, ini 4000 mAh, dan daya tahan lamanya kita menggunakan speaker ini lumayan, bisa sampai 12 jam ya. Dan saya juga menggunakan speaker ini tidak seharian full, tapi karena penggunaannya wajar-wajar saja bisa sampai berhari-hari, jadi sangat bagus lah baterainya nih, lumayan. Oke, itu dari segi fisiknya. Dan kemudian di belakang sini ya, kita lihat ada di sini ada lubang untuk line out ya, jadi kita bisa menggabungkan ini ke speaker yang lainnya menggunakan line out ya, atau kita bisa mengkoneksikan speaker ini pakai Bluetooth ya. Di sini kita bisa melihat ada lubang line out ya, auxiliary in ya, dan lubang untuk mengecas speaker ini ya, ini untuk on off nya ya. Itu saja
dari segi penggunaannya simpel sekali ya. Nah, sekarang saya akan menceritakan mengenai kekurangan dan kelebihan dari speaker ini ya. Baik, yang pertama saya coba dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari speaker ini yang pertama adalah ukurannya yang kecil ya. Jadi saya biasa bawa ini di tas saya, biasa buat menemani laptop ya, bisa untuk presentasi atau untuk mendengarkan lagu-lagu atau menyetel film di laptop. Ini sangat bagus sekali karena kalau kita hanya mengandalkan speaker dari laptop, suaranya pasti akan kurang. Tapi dengan speaker ini kita bisa memaksimalkan ya kualitas suara yang ingin kita dengarkan ya. Dan kemudian yang kedua adalah karena speaker ini sudah menggunakan Bluetooth 4.2, ini akan menjadi satu speaker yang mudah untuk dioperasionalkan ya. Bisa pakai handphone ya, atau pakai laptop kita, itu sangat mudah sekali ya. Jadi dari segi kepraktisannya saya sangat suka ya dari speaker yang satu ini. Meskipun speaker ini tidak tahan air ya, tidak memiliki sertifikasi IP6 sehingga tidak tahan air ya, tapi tidak ada masalah karena saya juga sebagian besar menggunakan indoor ya, dan tidak saya pakai untuk outdoor ya. Terus yang kedua yang saya suka dari speaker ini adalah dia ini memiliki dua pasif radiator ya, dan radiatornya memang benar-benar berfungsi ya. Ketika kita menyetel lagu-lagu dengan bass head yang sangat tinggi, nah ini pasif radiator ini akan sangat membantu untuk meredam bass tadi, sehingga suaranya bassnya akan menjadi bulat ya. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga adalah untuk karakter suaranya sendiri, dia lebih ke arah mid ya, lebih ke arah mid ya, mid bass. Jadi untuk high-nya tidak terlalu ya, tapi cukup jernih high-nya, tapi tidak terlalu jernih, dan tidak ceringnya itu tidak terlalu cering banget, tidak memekakan telinga, tapi dia lebih cenderung ke arah mid dan low-nya ya. Meskipun low-nya saya akui tidak terlalu bulat dan tidak terlalu deep ya, tapi cukup punchy ya, cukup punchy. Nanti kita akan lihat di sampel suaranya, kita akan dengar. Nah, kemudian yang saya suka lagi dari speaker ini adalah daya tahan baterainya ya, sangat lama. Saya bisa pakai speaker ini berhari-hari, bahkan 3 hari, karena mungkin tidak seharian, saya pakainya hanya sebatas 2 jam 3 jam sehari. Ini lumayan ya, praktis, daya tahan baterainya cukup kuat, terus juga suara juga lumayan cukup kencang. Kalau di dalam ruangan ini cukup ya, dalam ruangan sekitar 5x5 ini masih cukup ya. Itu mungkin kelebihan yang ada pada speaker Bluetooth ini, dan kemudian saya akan coba bahas mengenai kekurangannya. Nah, kekurangannya memang speakernya tidak sempurna ya. Jadi jika dibandingkan dengan kompetitornya, misalkan yang lebih bagus ya, mereka seperti JBL atau Harman Kardon, memang jauh ya. Tapi untuk kelasnya ini yang terbaik, menurut saya yang terbaik. Dengan harga 400 ribuan di kelasnya, ini merupakan speaker yang terbaik. Kenapa? Karena
kualitasnya sudah hampir bisa menyaingi, ya hampir ya. Mungkin tidak terlalu bagus di low-nya mungkin tidak terlalu bagus. Jadi kalau misalkan yang saya rasakan, kalau misalkan menggunakan lagu-lagu yang upbeat atau yang EDM gitu, yang bassnya sangat low, ya sangat deep itu, dia agak cempreng di bassnya ya. Tapi untuk ke arah midnya ini bagus banget. Jadi kalau misalkan saya mendengar lagu-lagu yang menggunakan akustik, piano atau gitar ya, itu sangat bagus sekali. Jadi midnya itu benar-benar dapat ya. Mid ke high-nya juga, karena dia tidak fokusnya ke high, dia lumayan jernih suaranya ya. Jadi emang untuk ceringnya itu tidak terlalu cering banget, tapi pas ya, pas proporsinya sudah pas menurut saya. Nah, ini pendapat saya pribadi ya, mungkin itu yang saya rasakan. Nah, kalau mana cuma satu itu aja. Kalau dia untuk musik-musik yang bassnya terlalu kuat, dia akan sember ya. Beda dengan persaingan kayak JBL, Harman-Kardon, dia tidak akan jeber ya, tidak akan sember. Nah, ini dia masih sember ya, tapi dengan kondisi yang wajar ya, tidak terlalu sember banget. Nanti kita akan tes ya untuk suaranya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang saya tidak suka dari speaker ini adalah volumenya tidak bisa terlalu kencang ya. Jadi kalau misalnya kita pasang volumenya 50%, dia lumayan kencang, tapi setelah kita pasang 100% itu tidak kenaikannya tidak signifikan banget, jadi hampir mendekati 50% tadi ya. Jadi dia tidak bisa terlalu keras-keras banget suaranya. Jadi untuk di dalam ruangan ini sudah cukup, tapi kalau sudah bicara outdoor kurang ya. Untuk bicara outdoor ini kurang. Kemudian itu saja sih sebenarnya yang bisa saya bahas, tapi overall ini worth it banget ya. Speaker dengan harga 400 ribuan ya, dengan baterai yang sangat besar kapasitasnya, bisa dibawa kemana-mana, dan suaranya benar-benar cukup memuaskan ya, apalagi untuk nonton film di depan laptop gitu ya. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena posisinya sangat dekat speakernya, sehingga suaranya pun juga akan terasa lebih bagus ya. Jadi speaker ini cocok buat ruangan yang kecil ya. Ukuran jaraknya misalkan kita paling tidak ya 2 meter lah dari speaker ini, itu suaranya masih bagus. Tapi kalau sudah lebih dari 2 meter, suaranya udah mulai kelihatan lemah ya, tidak terlalu bagus-bagus amat. Oke, itu aja review saya. Sekarang kita akan perlihatkan sampel ya, sampel dari suara Transmart Pixie ini. Oke, sekarang kita akan coba menyalakan speaker ini. Ya, sudah nyala. Oke, sudah connect ya dengan handphone. Saya akan coba ya setel lagu ini.
Ya, itu tadi sampel dari suara Tron Smart Pixie. Ya, demikian review saya mengenai speaker ini. Terima kasih. Salam sejahtera.